Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Panritalopi Kabupaten Bulukumba, daerah paling selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Satu narasi yang menarik dari Gus Puat Peret, di mana beliau dengan tegas membuat satu manifesto yang saya kira ini adalah salah satu strategi yang sangat jitu dalam rangka melakukan campaign perluasan strategi bagaimana caranya mengekang daripada belenggu Kelambak Lawi. Ada tiga hal saya kira dalam penyampaian beliau. Yang pertama bahwa ada semacam seruang atau himbauan yang dipajang di depan pintu masuk pesantrennya, dilarang bagi pemulung dan habaib untuk masuk ke dalam kawasan pesantren. Yang kedua, tidak akan menghadiri majelis manakala dalam majelis tersebut ada oknum habaib yang hadir. Atau misalnya kebetulan di dalam majelis itu beliau lebih duluan ada, lalu ada habaib yang datang, maka beliau akan meninggalkan tempat tersebut. Ini salah satu bentuk oh, perlawanan yang nyata, yang konkret yang dilakukan oleh Gus Puat Pleret dan saya kira patut untuk ditiru oleh siapapun yang merasa tokoh Nahdien selama ini yang selalu bergesekan dengan habaib di lapangan. Ini saya mau bikin manifesto keagamaan ya untuk saya dan publik gitu. Jadi karena adanya fakta hasil kajian kitab nasab yang sifatnya dzonni, kemudian juga ada fakta hasil kajian ilmu genetika DNA yang hasilnya itu qot'i, bahwa para habib Ba'alawi dari Yaman itu terbukti bukan dzurriyyat Nabi, bukan keturunan Rasulullah Muhammad SAW, tidak bisa dibantah lagi. Dan bahwa selama ini mereka mendeklarasikan diri sebagai dzurriyyat Nabi, artinya itu mereka telah masuk kategori man ghasyana falaisa minna, siapa yang menipu membohongi kita maka itu bukan golongan kita, sebagaimana sabda Rasulullah itu. Oleh karena itu saya bikin pernyataan dan saya bikin tindakan, dimulai dari di depan pintu gerbang pesantren saya ada tulisan pemulung dan habib dilarang masuk, dan saya tidak akan pernah menghadiri majelis apapun tanpa terkecuali apakah majelis zikir, apakah majelis haul, apakah majelis yang lain, majelis maulid, kalau di situ ada Habib Ba'alawi yang ikut datang, ikut hadir, kecuali si Habib yang datang, yang hadir itu sudah menyatakan diri di depan publik sebagai bukan keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Selagi itu tidak dilakukan, saya tidak akan pernah mau menghadiri majelis apapun yang di situ ada Habib. Dan saya juga tidak akan pernah menziarahi makam siapapun dari para habib. Karena ada fakta baru seperti ini. Kemudian, kenapa begitu? Karena saya tidak mau menjadi bagian dari orang yang ghossana, orang yang menipu umat Rasulullah. Saya tidak mau menjadi bagian itu. Naudzubillahi min dzalik, summa naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, semua acara apapun termasuk takziah, termasuk ziarah, kalau di situ ada Habib, saya tidak mau. Saya tidak akan datang. Dan kalau saya sudah ada di situ duluan, ada Habib datang, saya akan pergi. Kecuali si Habib itu ngomong di depan publik bahwa dirinya, bahwa Habib itu bukan keturunan Rasulullah. Tuh. Selama mereka tidak menyatakan apa itu deklarasi mereka bukan keturunan Nabi, saya tidak akan pernah mau. Saya takut dengan Rasulullah, saya takut menjadi bagian dari sekelompok orang yang menipu umat Rasulullah. Dan terbukti menurut kajian ilmu nasab, ilmu nasab yang sifatnya dzonni maupun kajian ilmu
genetika DNA bahwa mereka itu memang bukan keturunan Rasulullah, yang sifatnya qat'i itu. Saya tidak ikut-ikutan untuk hal seperti itu, untuk membohongi umat Rasulullah, menipu umat Rasulullah tanpa terkecuali. Termasuk juga misalnya apa mantenannya apa jenis? Walimatul ngurus. Kalau di situ ada Habib diundang atau ada Habib yang diundang dan Habib itu tidak menyatakan dirinya sebagai bukan keturunan Nabi, saya juga tidak akan datang. Itu aja. Oke. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibangah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekaligus ini bertanda bahwa ulama-ulama pribumi kita tidak main-main di dalam melakukan perlawanan terhadap hegemoni habaib yang selama ini terus-menerus terjadi di bumi pertiwi ini. Dan saya kira jelas sekali apa yang menjadi alasan Gus Pleret. Beliau tidak mau menjadi bagian daripada orang-orang yang berkhianat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengkhianati umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang menjadi sikap ketegasan dari Gus Pleret, dan saya salut dengan beliau dan berharap apa yang beliau lakukan ini bisa direplikasi oleh ulama-ulama lain yang memiliki pesantren atau yang memiliki majelis-majelis taklim yang biasa mendatangkan oknum habaib. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.